Kisah nyata horor pesugihan pedagang ayam goreng pecel lele. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Cianten, Ardi menjalani hidupnya sebagai pedagang ayam goreng dan pecel lele. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan pemandangan yang menenangkan, namun ketenangan itu kontras dengan situasi yang dihadapi Ardi. Usahanya, yang dulunya ramai pengunjung, kini nyaris bangkrut. Setiap malam, ia duduk di warung kecilnya yang sederhana, melihat sekeliling dengan tatapan penuh harapan yang memudar. Warungnya hanya terdiri dari beberapa meja kayu sederhana dan sebuah papan menu yang sudah pudar catnya. Ardi memiliki penampilan fisik yang biasa saja, tubuhnya ramping, dengan tinggi sekitar 170 cm. Wajahnya dihiasi garis-garis kelelahan akibat stres dan bertarung dengan kesulitan hidup. Matanya yang biasanya cerah kini terlihat redup, menunjukkan beban yang dipikulnya. Ia sering mengenakan kaos lusuh dan celana pendek yang semakin memudar warnanya, seolah mencerminkan keadaan usahanya. Sebelum masa sulit ini, Ardi dikenal sebagai pedagang yang ulet dan memiliki rasa humor yang tinggi. Ia sering mengobrol dengan pelanggan, membuat suasana warungnya hangat dan akrab. Namun, seiring berjalannya waktu, tawa itu semakin jarang terdengar. Persaingan dengan pedagang lain semakin ketat, dan pelanggan yang dulu setia kini beralih ke tempat lain yang menawarkan variasi lebih menarik. Pada suatu malam yang sepi, saat bulan purnama bersinar cerah di langit, Ardi duduk sendiri di meja kayunya, mengaduk kuah pecel lele sambil merenung. Suara deru air Sungai Cianten yang mengalir di dekatnya seolah menjadi irama kesedihan yang menyertai pikirannya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan warungnya. Dalam kepasrahan, ia mulai mempertimbangkan langkah-langkah drastis yang mungkin bisa diambil. Sebuah suara lembut mengalun dari arah belakang warung, mengganggu lamunan Ardi. Suara itu datang dari seorang tetua desa, Pak Harjo, yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Pak Harjo mendekati Ardi sambil membawa seikat daun-daun kering. Dengan tatapan yang dalam, ia mulai bercerita tentang kepercayaan lama yang beredar di kalangan warga desa. "Anakku," katanya, "di Sungai Cianten terdapat penunggu yang bisa memberikan kekayaan bagi mereka yang berani memanggilnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi." Ardi mendengarkan dengan seksama, rasa penasaran dan skeptisisme berbaur dalam hatinya. Pak Harjo melanjutkan, "Setiap bulan purnama, seseorang bisa melakukan ritual untuk memanggilnya. Jika berhasil, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, termasuk kemakmuran untuk warung ini. Namun, ingatlah, ada risiko besar yang harus kau bayar." Kata-kata Pak Harjo terngiang di benak Ardi. Ia merasakan dorongan kuat untuk mencoba ritual tersebut, meskipun suara hati kecilnya memperingatkan tentang bahaya yang mungkin mengintai. Dalam pikirannya, Ardi membayangkan bagaimana warungnya akan kembali ramai, bagaimana ia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Di tengah ketidakpastian, harapan mulai tumbuh. Ardi merencanakan untuk melakukan ritual tersebut pada malam bulan purnama berikutnya. Namun, benak dan hatinya dipenuhi dengan konflik. Ia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, antara keinginan untuk memperbaiki hidupnya dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang akan diambilnya. Kini, suasana di warungnya menjadi semakin suram. Meja-meja yang seharusnya penuh tawa kini kosong, hanya ditemani suara gemericik air sungai. Ardi menatap keluar, melihat bulan purnama bersinar terang, seolah mengingatkan bahwa harapan dan kegelapan selalu berdampingan. Saat malam semakin larut, Ardi kembali ke dalam pikirannya, berulang kali mempertimbangkan langkah yang akan diambil. Apakah ia siap mengambil risiko untuk kekayaan yang diimpikannya, meskipun itu bisa berujung pada kehancuran? Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya, namun terus menghantuinya. Malam bulan purnama tiba dengan gemerlap yang menyelimuti desa kecil itu. Ardi berdiri di depan warungnya, menatap ke arah Sungai Cianten yang mengalir dengan tenang. Suara air yang mengalir seolah berbisik, menariknya ke dalam sebuah dunia yang penuh misteri. Dalam hati, ada keraguan dan harapan yang saling beradu, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Kecemasan menggerogoti pikirannya,
apakah ritual yang akan dilakukannya benar-benar akan membawanya pada kekayaan yang diimpikannya. Setelah menghabiskan hari-hari dalam kesunyian, Ardi memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia telah merencanakan dengan matang apa yang akan dibawanya untuk ritual malam ini. Dalam perjalanan menuju tempat ritual, ia mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan. Di suatu pasar kecil, ia berhasil mendapatkan ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kemenyan. Setiap kali ia melihat barang-barang tersebut, rasa takut dan nafsu akan kekayaan semakin mendalam. Akhirnya, saat malam semakin larut, ia berpikir bahwa tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Ardi melangkah menuju tepi sungai Cianten, dengan hati berdebar dan pikiran yang penuh pertanyaan. Ketika ia tiba di lokasi yang direkomendasikan Pak Harjo, suasana terasa magis, seolah alam sedang menunggu sesuatu yang istimewa terjadi. Bulan purnama bersinar terang, menciptakan bayangan panjang di atas permukaan air yang tenang. Ardi mengatur sesajen di atas batu datar yang menghadap ke arah sungai. Ia menyusun kembang 7 rupa dengan hati-hati, menyematkan setiap kelopak bunga sambil berdoa dalam hati agar kekayaan dan kemakmuran datang menghampirinya. Ayam hitam yang dibawanya disembelih dengan penuh rasa cemas, darahnya mengalir ke tanah, seolah memberikan tanda pengorbanan yang akan diingat oleh alam. Setelah itu, ia menyalakan kemenyan, asapnya membubung tinggi, menyebarkan aroma yang aneh dan memikat. Dengan suara bergetar, Ardi mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh Pak Harjo. Setiap kata diucapkannya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya bergetar karena ketakutan. Di saat itulah, sepertinya angin berhembus lebih kencang, dan permukaan air sungai mulai bergejolak. Ardi merasakan ketegangan yang mencekam, sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul sosok gaib berwujud seorang wanita. Rambutnya panjang dan basah kuyup, airnya menetes dari tubuhnya yang melayang. Wajahnya cantik, namun tatapannya dingin dan tajam. Ardi tertegun, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Suara wanita itu bergema dalam kesunyian malam, "Kau berani memanggilku, manusia." Ardi berusaha menenangkan diri. "Aku memohon kemakmuran untuk usahaku, Nyai. Aku hanya ingin warung ayam goreng dan pecel leleku ramai pembeli. Aku bersedia memenuhi syarat apapun yang kau berikan." Suaranya teredam oleh ketegangan yang mencekam. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan jantungnya berdegup kencang. Wanita itu tersenyum sinis, senyuman yang penuh misteri. "Baiklah, aku akan memberimu kemakmuran yang kau inginkan. Namun, ingatlah, setiap bulan purnama, kau harus memberikan tumbal, 1 nyawa manusia harus kau serahkan kepadaku. Jika kau melanggar perjanjian ini, bukan hanya usahamu yang akan hancur, tetapi nyawamu juga akan kurenggut." Seketika, kata-kata itu mengguncang jiwa Ardi. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, namun rasa ingin tahunya tentang kekayaan dan kesuksesan mengalahkan ketakutannya. Dengan hati yang berat, ia mengangguk setuju. "Aku akan melakukannya," ucapnya, meskipun suara lembut di dalam hatinya berteriak untuk menolak. Setelah perjanjian itu dibuat, sosok wanita itu menghilang ke dalam gelapnya air sungai, menyisakan Ardi dalam kebingungan dan ketakutan. Ia pulang dengan perasaan bercampur aduk, bahagia karena kesepakatan itu, sekaligus berat karena konsekuensinya yang mengerikan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi gambaran tentang masa depan yang cerah. Namun bayangan tentang nyawa yang harus dikorbankan terus menghantuinya. Setibanya di warung, suasana terasa berbeda, seolah ada energi baru yang mengalir, menunggu untuk dijemput. Namun, di balik harapan itu, Ardi merasakan beban yang semakin berat. Sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Petaka dan kemewahan kini saling berkelindan, menunggu momentumnya untuk terungkap. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ia akan mampu memenuhi syarat yang telah disepakati? Apakah kekayaan sebanding dengan nyawa yang harus ia bayar? Konflik batin ini menjadi awal dari perjalanan gelap yang akan merubah segalanya. Setelah malam itu, Ardi merasakan perubahan yang dramatis dalam hidupnya.
Warung ayam goreng dan pecel lelenya yang dulu sepi kini dipenuhi oleh pelanggan. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu pedagang yang paling ramai dikunjungi di desa. Aroma harum ayam goreng yang baru digoreng dan sambal pecel yang pedas menggoda membuat orang-orang berbondong-bondong datang, bahkan dari desa-desa tetangga. Namun, di balik kesuksesan ini, Ardi menyimpan rahasia kelam yang terus menghantui pikirannya. Setiap bulan purnama, rasa cemas dan ketakutan menghantui Ardi. Ia tahu bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan sosok gaib itu harus dipenuhi. Meskipun warungnya kini ramai, bayang-bayang tumbal yang harus dipersembahkan selalu menghantuinya. Dalam setiap senyum pelanggan yang menyantap makanan, ia merasakan beban yang semakin berat. Dalam keramaian itu, Ardi merasa seolah terjebak dalam lingkaran setan. Pada bulan purnama pertama setelah perjanjian, Ardi duduk di warungnya, menggenggam tangan hingga kuku-kukunya memutih. Ketika malam semakin gelap, ia tahu bahwa waktu untuk memenuhi syaratnya semakin dekat. Ia berusaha menenangkan diri, namun rasa cemas tak kunjung reda. Ia mengingat semua orang yang hilang di desa, dan bagaimana perasaan mereka sebelum menghilang. Dalam hatinya, ia ingin melawan, tetapi rasa takut akan kehilangan kekayaan yang baru saja diraihnya membuatnya tetap diam. Malam itu, Ardi pergi ke tepi sungai Cianten. Suasana di sekitar sungai terasa mencekam, dengan suara gemuruh air yang mengalir deras. Ia berdiri di tempat yang sama di mana ia pertama kali melakukan ritual. Dengan tangan bergetar, ia mengatur sesajen yang terdiri dari kembang dan ayam hitam, korban yang harus dipersembahkan. Ketika ia menyalakan kemenyan, asapnya membubung tinggi ke langit, menciptakan bau yang aneh dan menenangkan sekaligus menakutkan. Saat ritual dimulai, Ardi merasakan kehadiran sosok wanita itu sebelum ia melihatnya. Suara air yang bergelora semakin keras, dan angin berhembus kencang. Dari dalam sungai, sosok gaib itu muncul, menatapnya dengan mata yang penuh amarah. "Kau datang untuk memenuhi janjimu?" tanyanya, suaranya bergetar dengan kekuatan gaib. Ardi menelan ludah, tidak mampu menjawab. Ia menatap ayam hitam yang tergeletak di atas batu, pikiran tentang siapa yang akan menjadi tumbal mengisi kepalanya. Dalam ketakutan, ia mulai berpikir tentang orang-orang yang sering melintas di dekat sungai, mereka yang mungkin tidak akan terlalu dicari jika menghilang. Namun, saat sosok itu menatapnya, Ardi merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang akan dilakukan adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Ardi terjebak dalam siklus ketakutan dan ketamakan. Setiap kali bulan purnama mendekat, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Ia mulai melihat orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Setiap senyuman, setiap tawa, terasa seperti beban yang harus ia bayar. Dalam benaknya, ia mempertimbangkan pilihan-pilihan yang mengerikan. Apakah ia harus mengorbankan seseorang yang tidak bersalah demi kepentingannya sendiri? Sementara itu, Bang Alfi, seorang penyelamat dari desa tetangga, mendengar kabar tentang hilangnya beberapa orang di sekitar Sungai Cianten. Ia memiliki reputasi sebagai penyelamat yang handal dan tidak takut menghadapi bahaya. Dengan timnya, Bang Alfi datang ke desa untuk menyelidiki, mengumpulkan informasi dari penduduk tentang kejadian aneh yang terjadi di sungai. Ketika Bang Alfi melihat Ardi, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ardi tampak gelisah, seringkali menatap ke arah sungai dengan ekspresi takut dan bersalah. Dalam percakapan mereka, Ardi berusaha menyembunyikan ketakutannya, tetapi Bang Alfi dapat merasakan ada sesuatu yang salah. "Kau tahu, ada banyak orang yang hilang di sini. Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi," kata Bang Alfi, menatap Ardi dengan tajam. Ardi, yang merasa tertekan, mulai berpikir bahwa mungkin saatnya untuk mengakhiri semua ini. Namun, rasa takut dan cinta akan kekayaan yang baru saja diraihnya membuatnya ragu. Dalam pertemuan itu, Ardi merasakan beban moral yang semakin berat. Ia tahu bahwa perbuatannya tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Namun, bagaimana ia bisa keluar dari perjanjian yang telah ia buat?
Ketika bulan purnama berikutnya semakin dekat, Ardi harus mengambil keputusan. Ia merasakan beban yang tidak bisa ditanggung lagi. Setiap malam, suara sungai seolah membawanya pada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Dalam perjalanan menuju malam yang menentukan itu, Ardi merasa terjebak antara keinginan untuk menyelamatkan diri dan keinginan untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat ia melihat wajah-wajah orang yang dicintainya, yang mungkin akan menjadi korban berikutnya. Dalam kegelapan malam, Ardi berdiri di tepi sungai, menunggu sosok gaib itu muncul. Ketegangan memuncak, dan saat itu juga, ia tahu bahwa ia harus memilih, apakah ia akan melanjutkan jalan yang telah dipilihnya, ataukah ia akan berusaha untuk menghentikannya meskipun harus menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam bulan purnama yang dinanti akhirnya tiba. Ardi berdiri di tepi sungai Cianten, jantungnya berdebar kencang. Setiap detik terasa seperti sebuah abad ketika ia menunggu sosok gaib yang telah menjanjikan kekayaan dan kemakmuran. Suara air yang mengalir deras seolah mengingatkannya akan semua yang telah terjadi, semua pilihan yang telah ia buat, dan semua jiwa yang mungkin harus ia korbankan. Ardi mengatur sesajen di atas batu datar, kembang 7 rupa tersusun rapi di samping ayam hitam yang sudah disiapkan. Namun, saat ia menyalakan kemenyan, asapnya mengepul ke udara, menciptakan aroma yang mengingatkan Ardi pada malam-malam sebelumnya. Momen-momen ketika ia merasakan kekuatan gaib, saat sosok wanita itu muncul di hadapannya, menuntut janji yang telah ia buat. Dalam hati, Ardi berdoa agar kali ini akan membawa kelegaan, meski ia tahu bahwa ia telah menempuh jalan yang gelap dan berbahaya. Setelah beberapa menit menunggu dengan perasaan campur aduk, air sungai mulai bergejolak. Suara gemuruh mengisi malam, dan dari dalam kegelapan muncul sosok wanita itu, menampakkan diri dengan aura yang menakutkan. Rambutnya panjang, basah kuyup, dan matanya memancarkan cahaya yang dingin. Senyumnya, meski tampak menawan, menyimpan ancaman yang jelas. "Kau kembali, manusia," suaranya bergema di udara, membuat Ardi merinding. "Apakah kau siap untuk menyerahkan apa yang telah kau janjikan?" Ardi merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. "Nyai, Aku ingin berbicara," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin mengorbankan nyawa lagi. Aku ingin mengakhiri semua ini." Senyum wanita itu menghilang, digantikan oleh tatapan tajam yang penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa melanggar perjanjian ini? Setiap bulan purnama, kau harus memberi tumbal. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi." Ardi terdiam, terjebak dalam ketakutan dan kesadaran akan konsekuensi dari pilihannya. Dalam sekejap, ia teringat semua orang yang hilang di desanya, semua wajah yang kini menghantuinya. Ia tahu bahwa setiap nyawa yang diambil adalah akibat dari keputusan yang ia buat. "Tolong, Nyai, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Aku tidak ingin melanjutkan ritual ini. Aku ingin mengembalikan semuanya." Tatapan wanita itu semakin tajam, seolah menilai keberanian Ardi. "Kau tidak bisa begitu saja mengingkari janji. Setiap tindakanmu ada konsekuensinya. Jika kau melanggar, bukan hanya usahamu yang akan hancur, tetapi nyawamu juga akan kuambil." Dalam momen krisis ini, Ardi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan penting, apakah ia akan melawan dan berusaha menyelamatkan nyawa orang lain, ataukah ia akan terus terjebak dalam siklus kejahatan yang telah ia ciptakan. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Ardi berkata, "Jika kau ingin menghukumku, lakukan saja. Aku tidak ingin melanjutkan perjanjian ini. Aku siap menerima konsekuensinya." Mendengar itu, sosok wanita itu tampak marah dan kecewa. Dalam sekejap, dia melangkah maju, dan Ardi merasakan kekuatan gaib menariknya ke dalam air. "Kau telah memilih jalanmu, manusia. Sekarang, saatnya untuk membayar." Air sungai menggelora, dan Ardi ditarik ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, semua suara dunia luar menghilang. Ia merasakan air dingin menyelimuti tubuhnya, dan ketakutan menghantui setiap detik yang berlalu.
Dalam kegelapan, ia melihat bayangan wajah-wajah yang pernah ia lihat, wajah-wajah orang yang hilang, seolah mereka menuntut keadilan atas apa yang telah terjadi. Dalam momen terakhirnya, Ardi menyadari bahwa semua kesuksesan yang ia raih tidak ada artinya jika harus mengorbankan nyawa orang lain. Dalam keheningan, ia merasa penyesalan mendalam menghantam hatinya. Apakah semua ini sebanding dengan kekayaan yang ia dapatkan? Apakah semua itu layak dibayar dengan nyawa? Begitu Ardi merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam, sosok wanita itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkannya di dasar sungai. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi perasaan. Ardi pun ditelan oleh kegelapan air, tak pernah terlihat lagi. Sejak malam itu, warung ayam goreng dan pecel lele milik Ardi ditutup selamanya. Warga desa yang dulunya berbondong-bondong mengunjungi warungnya kini merasa takut dan waspada. Mereka pun bertekad untuk tidak lagi terlibat dalam praktik-praktik mistis yang berbahaya. Kisah Ardi menjadi pelajaran bagi mereka tentang bahaya mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Bang Alfi dan timnya meninggalkan desa dengan pelajaran berharga. Mereka mengingat betapa pentingnya menghormati kehidupan dan tidak terjerumus dalam praktik-praktik mistis. Dalam perjalanan mereka selalu teringat akan kisah Ardi, seorang pedagang yang terjebak dalam lingkaran gelap yang ia ciptakan sendiri. Pesan moral yang tersisa adalah bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar hanya akan membawa penyesalan dan kehancuran. Ardi, dalam pencariannya akan kemakmuran, telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, air sungai Cianten terus mengalir, membawa cerita tentang pilihan yang diambil dan harga yang harus dibayar.